Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini dialami Rasulullah pada tahun duka cita Amul Hazan karena kedua orang kesayangan Rasulullah wafat, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidah Khadijah. Kemudian Allah Ta'ala menyenangkan hati Rasulullah dengan mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah untuk mensucikan hati Rasulullah, padahal hati beliau sebelumnya sangatlah suci dan bersih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh supaya dibersihkan lagi dengan air zam-zam yang ada di surga. Pembedahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril terjadi dua kali. Pertama, pada saat beliau waktu kecil masih dalam anak-anak, saat bermain dengan teman sebaya beliau. Kedua, saat Isra Mi'raj. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk memilih buruk dari surga sebagai tunggangan Rasulullah, karena di surga itu sangatlah banyak buruk yang berwarna putih dan gagah, tapi ada buruk yang sedih, yang lesu, tampak seperti sakit. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada buruk, "Kenapa engkau sedih wahai buruk?" Menjawab buruk, "Aku sangat rindu kepada yang namanya Rasulullah. Bahkan sampai aku sakit dan lesu seperti ini hanya karena rindu dengan beliau." Semua buruk yang ada di surga semuanya gagah dan gembira, tetapi satu buruk itu saja yang lesu, betapa sangat rindunya sama Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril memilih buruk yang sakit dan lesu sebagai tunggangan Rasulullah. Setelah malaikat Jibril menyuruh Rasulullah naik ke buruk tadi akhirnya gembira dan tidak lesu lagi, bahkan menjadi gagah perkasa karena yang dirindukannya menungganginya. Kecepatan buruk tadi sangatlah cepat, bahkan lebih cepat dari buruk yang lain. Kecepatan buruk itu melebihi kilat menyambar. Buruk ini lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Berbagai macam kejadian yang Rasulullah SAW lihat dalam perjalanannya akhirnya sampai ke langit 7, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ringkas kata, sampai ke langit 7 Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa dan kemudian menuju Sidratul Muntaha, tempat di mana Rasulullah bertemu sama Jibril, wujud Allah Ta'ala, yang mana semua nabi dan malaikat tidak bisa menuju ke sana, cuma Rasulullah saja yang bisa. Kemudian Rasulullah mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk umat beliau, yaitu sholat 50 waktu dalam sehari. Rasulullah turun ke langit 7 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau bawa?" Jawab Rasulullah, "Sholat 50 waktu dalam sehari." Kata Nabi Musa, "Engkau bersama umat, engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah kembali lagi ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah meminta keringanan. Ringkas kata, 9 kali Rasulullah bolak-balik Rasulullah Nabi Musa untuk meminta keringanan. Hikmahnya Nabi Musa menyuruh bolak-balik adalah Nabi Musa ingin selalu melihat wajahnya Rasulullah. Sampai-sampai diriwayatkan Nabi Musa rela melepaskan kenabian dan kerasulannya demi menjadi umat Rasulullah SAW. Kejadian Rasulullah bolak-balik tadi sampai 9 kali. Jadi yang terakhir yaitu sisa 5 waktu saja. Oleh karena itu sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh adalah perintah dari oleh Rasulullah SAW.
dari Sidratil Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj di malam hari, dan kejadian ini memakan hanya satu malam saja pada tanggal 27 Rajab. Dan bermula orang yang pertama kali membenarkan dan percaya kepada Rasulullah pada Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu awal-awalnya gelar-gelar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar membenarkan dan percaya kepada Rasulullah. Maka dari itu sholat 5 waktu wajib bagi umat muslim, khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW yang balik dan berakal. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah kita semua dapat syafaatnya Rasulullah nanti di akhirat, berkat syafaat Rasulullah yang menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Semoga ada manfaat dan bermanfaat umat manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum